Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Aldi, SPOG. Kali ini Ya. kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Dr. Brahmana Skandar, SPOG konsultan. Beliau senior saya di sehari-hari di Departemen Onkologi ya dok, di Rumah Sakit Ya. Dr. Sutomo ya. Ya. Beliau juga Ketua ID Surabaya dan Ketua POGI ya, Perkumpulan Dokter Opjin Surabaya. Ya. Gimana dok, kabarnya dok? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Masih sibuk ya dok? Sibuk terus ini. Sama dengan Dr. Aldi. Terima kasih Dr. Brahmana sudah menyempatkan Ya, waktunya terima yang kasih. sangat super Terima sibuk. kasih diundang Dr. Aldi. Terima kasih. Ya dok, jadi Dr. Brahmana ini kan ahlinya ya dok, ginekologi ya dok. Ginekologi itu kandungan ya, masalah kandungan. Jadi Ya. kita Ya. tahu bahwa di masyarakat itu sering bingung dok orang-orang itu dok. Ada yang namanya Ya. istilah-istilah dok, ada namanya tumor, ada namanya kiste, ada namanya miom, Ya. ada namanya kanker. Ya. Nah, ini gimana sih dok sebenarnya? Apakah ini sama atau gimana? Mohon pencerahannya. Oke. Jadi yang sering ditanyakan sama pasien lah atau kadang temen lah itu saya ini kista, apa ini saya ini miom, apa saya ini tumor, apa saya ini kanker begitu ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Jadi istilah kista itu sebetulnya kantung yang berisi cairan itu disebut dengan kista. Dan sebetulnya kista itu tidak hanya di kandungan saja, bisa di seluruh tubuh ada kistanya itu. Pokoknya ada jaringan mukosa, misalnya mulut bisa ada kistanya. Kemudian di kandungan itu, kalau kista terutama itu adalah kantung berisi cairan yang asalnya dari indung telur. Itu adalah disebut dengan kista. Nah, kemudian kalau miom itu apa? Miom itu sebetulnya benjolan padat, ibaratnya seperti bakso begitu, yang berasal dan bertempat di rahim karena asalnya dari otot rahim. Itu disebut dengan miom. Jadi kalau kita ngomong tentang kandungan, maka kista itu artinya boleh kita konotasikan berasal dari indung telur. Kalau miom padat berasal dari rahim karena asalnya ada dari otot rahim. Nah, kalau tumor, apalagi tumor. Tumor itu sebetulnya istilah yang lebih umum lagi karena semua benjolan yang normalnya tidak ada, semua benjolan abnormal itu disebut dengan tumor begitu. Bahkan kalau kita dulu istilahnya kita belajar kedokteran awal gitu, tanda-tanda radang itu salah satunya tumor seperti bengkak begitu itu juga bisa disebut dengan tumor. Jadi tumor itu istilah paling general, istilah paling luas, istilah paling umum merupakan suatu benjolan yang abnormal, itu tumor. Benjolannya bisa apapun. Nah, apakah kista dan miom ini termasuk tumor? Ya, kalau tadi definisinya tumor itu semua benjolan abnormal, maka kista dan miom termasuk di dalam kategori tumor, karena tumor itu semua benjolan yang abnormal. Nah, kalau kita ngomong kanker, kanker itu adalah bila jaringan-jaringan tersebut, baik itu kistanya, misalnya ada benjolan di rahim, tetapi kalau itu ganas, maka disebut dengan kanker. Nah, berkaitan dengan kandungan, itu kanker bisa berasal dari semua organ kandungan. Dan itu artinya apa? Kalau misalnya ada pasien tanya, ganas atau jinak ini dok? Ganas. Kalau kita ngomong kanker itu ganas. Terus ada yang mengatakan kalau tumor itu jinak atau ganas. Tumor itu bisa jinak, bisa tumor itu ganas bila mengandung sel kanker. Jadi itu kira-kira secara umum dulu dalam pendahuluannya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Brahmana. Mungkin teman-teman juga masih belum bisa bayangkan ya dok, kan mungkin bentuk rahim itu seperti gimana. Tadi kan miom itu dengan kista itu kan tempatnya beda dok ya, berasal dari tempat yang berbeda meskipun mereka masih bagian dari kandungan gitu. Mungkin gimana Dr. Brahmana? Jadi begini, kita ngomong tentang kandungan ya. Kita ngomong tentang kandungan itu sebetulnya kalau secara kedokteran itu kandungan dibagi dengan organ kandungan dalam dan organ kandungan luar. Organ kandungan dalam meliputi 2 indung telur di kanan dan kiri.
kemudian 2 saluran telur di kanan dan kiri. Kemudian yang terakhir organ kandungan dalam adalah rahim. Jadi ada satu rahim yang kemudian rahim tersebut terhubung dengan kedua indung telur melalui kedua saluran telur tersebut. Itu disebut dengan organ kandungan dalam. Organ kandungan luar itu apa? Organ kandungan luar itu bisa berupa bibir kemaluan luar, itu adalah termasuk organ kandungan luar. Kemudian vagina termasuk organ kandungan luar. Jadi dibagi menjadi organ kandungan dalam dan organ kandungan luar. Nah, kalau kita berbicara kanker di bidang kandungan, itu bisa berasal dari kanker indung telur, bisa kanker saluran telur, bisa kanker rahim, bisa kanker leher rahim, bisa kanker vagina, bisa kanker bibir kemaluan. Nah, kemudian dok, tumor itu dari mana kalau kandungan? Tumor semua benjolan yang abnormal, kista di indung telur tumor, benjolan di rahim tumor, kalau ganas baru disebut dengan kanker. Mungkin itu. Ya. Kalau mungkin kanker itu masyarakat sudah familiar, dok. Kanker itu kan orang-orang sudah tahu bahwa itu ganas, itu risiko untuk kematian, dok. Cuman kalau miom dan kista ini apakah juga bisa menjadi kanker nanti, dok? Atau gimana, dok? Apakah juga sama berbahayanya? Oke, jadi itu pertanyaan banyak ditanyakan. Ketika misalnya kita menjumpai kista, apakah kista itu harus operasi? Kemudian yang kedua kita menjumpai miom, apakah miom itu harus operasi? Ketika kita mengatakan kepada pasien atau mengatakan kepada siapapun tidak perlu operasi, itu pertanyaan otomatis yang langsung terlintas itu, apakah kalau ditinggal tidak dioperasi itu kemudian berubah menjadi ganas begitu? Nah, itu harus dipahami sebagai demikian. Miom itu adalah jinak, tumor jinak dari rahim, asalnya dari otot rahim, disebut dengan miom. Nah, apakah miom ini berubah menjadi ganas? Hampir tidak. Jadi kalau ada itu kanker rahim, asalnya dia bukan dari miom kemudian berubah menjadi ganas. Tetapi kalau dia itu kanker rahim, sejak semula memang dia tumor sel ganas yang tumbuhnya dari rahim. Jadi bukan tumor jinak berubah menjadi tumor ganas alias kanker. Itu yang harus dipahami. Karena kalau kanker ya asalnya dari semula pertumbuhannya memang ganas begitu. Termasuk juga di indung telur. Kalau misalnya ada kista, kemudian tidak perlu dilakukan operasi gitu ya, apakah kemudian bisa berubah menjadi ganas? Kalau kista itu jinak, bukan kista yang jinak itu kemudian berubah menjadi ganas. Kalau dia itu ganas, ya memang sejak semula dia itu kistanya ada sel ganas alias kanker indung telur. Jadi tidak berubah dari jinak menuju ganas. Kalau ganas, pertumbuhan sejak semulanya memang ganas. Demikian. Ya. Lantas ini, dok, gimana caranya kita tahu, dok, itu apakah ini jinak atau ini ganas, itu bagaimana caranya tahunya? Oke, jadi begini, yang paling banyak orang bertanya itu, yang pertama kista. Dok, kista itu apakah pasti tumor, apakah pasti ganas? Jawabannya adalah kista sebagian besar justru bukan ganas. Apa yang harus dilakukan ketika kita menjumpai kista? Semua dokter kandungan pasti akan mengetahui bahwa ketika menjumpai kista, maka kita harus melihat, dokter akan melakukan evaluasi berdasarkan beberapa parameter, salah satunya adalah USG. Kalau USG oleh dokter kandungan tersebut, tidak menunjukkan ada tanda-tanda ganas pada kistanya. Tanda-tanda ganas itu misalnya ada kista kantung berisi cairan, kemudian di dalamnya ada bagian padatnya. Itu pasti semua dokter kandungan pasti akan mencurigai dia ganas. Kemudian batasnya itu tepinya tidak rata atau tidak mulus begitu, mungkin mencurigai ganas. Atau di dalam kantung isi cairan itu ada tonjolan-tonjolannya, itu kemungkinan bisa ganas. Atau ada di dalam kantungnya itu kemudian bersekat-sekat begitu, kemungkinan bisa ganas. Tetapi kalau evaluasi dari USG-nya oleh dokter kandungan mengatakan tidak ada tanda-tanda ganas, tidak ada tanda-tanda ganas itu misalnya kantungnya mulus,
isi cairannya homogen itu atau sama semua isi cairannya, kemudian tidak ada bagian padat, tidak ada tonjolan-tonjolan, dan lain-lain, itu mungkin jinak. Jadi kalau ada kista, tidak usah langsung tiba-tiba merasa takut begitu. Ya, betul. Waspada iya, tetapi takut tidak perlu karena sebagian kista itu justru jinak sebagian kista, dan dokter kandungan yang akan melakukan evaluasi ini ada kemungkinan ganas atau tidak. Jadi tenang saja karena sebagian besar sih jinak ya. Mungkin itu Dokter Aldi. Tapi dari USG itu kan Mas ini Dok ya. Jadi kita bisa melihat arahnya kemana ya, jinak atau ganas. Tapi untuk pastinya itu kan nanti kita perlu ini Dok ya, perlu apa? Mengambil jaringan ya, kita periksakan di laboratorium biasanya kan gitu ya. Ya. Jadi ini juga banyak pertanyaan awam. Dok, jinak ganas itu apa tidak bisa diketahui dari USG? Pastinya loh ya, 100% kepastiannya. Bisa nggak diketahui dari USG? Bisa nggak diketahui dari CT scan yang paling canggih pun? Bisa nggak diketahui dari MRI yang paling canggih pun? Bisa nggak diketahui dari tumor marker cek darah itu pasti jinak ganasnya? Jawabannya adalah kepastian 100%, akurasi hampir 100% itu ada untuk menentukan jinak dan ganas itu ketika jaringannya itu atau kistanya itu sudah diambil melalui operasi, kemudian jaringannya tersebut diperiksakan ke dokter spesialis patologi atau secara awam dokter spesialis evaluasi sel begitu ya, untuk mengetahui ada tidak sel ganasnya. Kalau tidak ada berarti jinak. Jadi secara sederhana kepastian jinak ganas hanya melalui pemeriksaan jaringan dari kista tersebut untuk yang berasal dari indung telur. Ya, jadi itu mungkin juga salah satu hal penting ya. Tadi Dr. Brahmana sudah menjelaskan bahwa memang tumor miom dan kista itu memang sangat kecil ya Dok yang menjadi ganas ya. Tapi bukan berarti kalau dibiarkan itu kan juga kalau misalnya dia terus berkembang itu kan juga akan menimbulkan gangguan ya Dok, menimbulkan gangguan-gangguan yang sangat mengganggu juga ini untuk quality of life-nya ibu-ibu itu Dok. Gimana Dr. Brahmana? Jadi begini, kalau misalnya orang itu dengan kista, misalnya kista jenisnya banyak kista itu. Kista itu mulai kista fungsional, kista folikuler, ini bahasa medisnya ya. Misal kista endometriosis yang biasanya disertai dengan nyeri haid dan lain-lain. Maka jenisnya banyak. Itu dokternya akan mampu menentukan melalui pemeriksaan USG, mungkin memerlukan tumor marker misalnya. Nah, ketika dokternya memutuskan ini tidak ada tanda-tanda ganas, ini misalnya jinak, ini kista endometriosis, kemudian pasien bertanya, "Dok, kalau misalnya tidak dioperasi," mungkin dokternya juga menganjurkan tidak dioperasi, misalnya dengan pengobatan hormonal dan lain untuk kista endometriosis ya. Nah, itu kalau dokternya menganjurkan dengan pengobatan dan lain-lain, pasien kemudian misalnya bertanya, "Kalau saya tidak diobati sama sekali, apa keluhannya?" Otomatis ya pasti akan kistanya mungkin membesar, kalau dia kista yang dipengaruhi oleh hormon, mungkin membesar, mungkin keluhannya bertambah, dan lain-lain. Tetapi tidak kemudian dia berubah menjadi ganas, itu yang seperti yang kita bicarakan pada awal tadi. Jadi ya Dok ya, jadi masih ada tempatnya lah kita menunggu ya Dok untuk Oh iya, ya nanti dokternya yang asalkan sudah dievaluasi dokter dan dokter spesialis kandungannya sudah mengatakan ini bisa dikonservatif, konservatif artinya tidak harus langsung operasi, maka yang harus dilakukan tetap tenang, kemudian dokternya pasti akan menganjurkan kontrol tiap interval waktu berapa bulan lagi, itu dipantau. Kalau misalnya orang wanita itu ada kista dan dia bukan ganas, misalnya kistanya 4 cm, tidak ada keluhan apapun, dan sudah dievaluasi oleh dokter tidak mengarah ke ganas, kalaupun konservatif, mungkin dokternya hanya melakukan observasi, melakukan USG ulang tiap beberapa bulan sekali. Kalau ukurannya misalnya tetap terus, ya tidak harus dilakukan operasi. Ya. Kecuali mungkin ya Dok, misalnya seperti miom ya Dok, miom dia terus membesar, dari evaluasi dokter tiap bulan itu terus membesar, dan kemudian menimbulkan gangguan misalnya seperti perdarahan yang terus-terusan sampai orangnya kekurangan sel darah lah, itu mungkin ya beda cerita ya Dok ya, mungkin harus ada penanganan ya Dok seperti itu. Oke, tadi kita lebih banyak ngomong tentang kista, sekarang coba tentang miom ya, tentang miom. Miom itu benjolan atau tumor jinak asalnya dari otot rahim. Otomatis kalau kita ngomong miom, tempatnya organnya itu adalah di
rahim. Nah, miom itu jinak. Miom itu apa harus dilakukan operasi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Miom dilakukan operasi ketika menimbulkan keluhan. Keluhan tadi sudah Dr. Aldi menyebut, misalnya perdarahan tiap kali haid, jumlah darah haidnya sangat banyak sampai kemudian anemia alias HB-nya turun. Kalau itu ada miomnya, maka miomnya harus dilakukan operasi. Nanti kita ngomong operasi miom itu kadang-kadang pasien tanya harus dioperasi. Operasi itu apa? Harus angkat rahim, angkat miomnya saja, nanti kita diskusikan. Nah, dilakukan operasi satu bila menimbulkan keluhan misalnya perdarahan. Kemudian yang kedua, kalau orang itu misalnya susah punya anak, infertil, kemudian ada miomnya, nanti dokter akan mengevaluasi apakah miomnya perlu diangkat sehingga kemungkinan untuk berhasil hamilnya lebih tinggi. Atau yang ketiga, miomnya itu saking besarnya menimbulkan desakan pada kandung kemih. Karena sebetulnya secara struktur itu di depan rahim itu terletak kandung kemih. Kalau di rahimnya itu membesar, maka akan mendesak kandung kemihnya. Kalau misalnya ada gangguan kencing, kencing misalnya menjadi sulit dan lain-lain, maka dokter akan mengevaluasi apakah miomnya harus dilakukan operasi atau tidak. Tetapi misalnya ada miom, ketahuan miom misalnya 2 cm katakan ya, nggak usah langsung panik. Miom itu jinak. 2 cm, tidak ada keluhan apapun, semuanya normal, haidnya normal, kencingnya normal, tidak ada keluhan apapun, ya tidak harus dilakukan operasi. Itu cukup dilakukan evaluasi pemeriksaan observasi secara USG tiap 6 bulan kah atau tiap 1 tahun kah, sambil kita lihat begitu. Nah, kalau paling jelek apa dok miom kalau ditinggal? Jawabannya tidak berubah menjadi ganas, itu yang harus dicatat. Yang kedua, masih mungkin membesar tidak? Masih, miom itu masih mungkin membesar selama wanita tersebut, perempuan tersebut masih belum menopause. Karena kalau belum menopause, selalu memproduksi hormon estrogen. Ibaratnya secara awam, hormon estrogennya ini yang bisa semacam bahan bakar untuk miomnya itu. Apakah pasti membesar? Tidak. Tapi kemungkinan membesar selalu ada selama belum menopause. Iya. Terima kasih dok. Ini yang juga, dok, sering ditanya sama pasien-pasien itu dok. Dok saya ini kok miom tuh kenapa dok? Apa saya tuh salah makan, kebanyakan makan bakso atau apa? Jadi sering ditanyakan. Ya. Jadi hampir selalu ditanyakan, hampir selalu. Nah, jawabannya penelitian mengatakan miom itu ada yang mengatakan 1 dari 5 itu ada miomnya dan lain-lain. Artinya satu hal miom itu jinak. Yang kedua sebabnya kalau secara pasti belum diketahui. Artinya begini, belum diketahui dalam arti tidak ada tindakan dari pasien yang kemudian kesalahan dari pasien sehingga kemudian menimbulkan miom, baik itu makanan dan lain-lain. Itu kadang-kadang pasien tanya, kira-kira untuk mencegah ini saya harus menghindari makan apa, takut makan kedelai. Ada yang takut, yang sering itu saya dianjurkan tidak makan kedelai, begitu ya, kedelai produknya dan lain-lain. Padahal itu mungkin dikonotasikan kalau kedelai itu mungkin ada fitoestrogen dan lain, tapi itu bukan berarti bahwa tidak boleh makan kedelai, karena yang masih belum menopause pun masih ada hormon estrogennya, tidak selalu miomnya itu membesar. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Termasuk dok ya, sama juga kista ya. Kita juga sama, bukan karena sesuatu yang tidak ada yang bisa tidak ada intervensi makanan dan lain-lain yang kemudian mampu secara efektif. Pasti kista dan miomnya mengecil, tidak ada. Betul. Nah ini dok, ini berlanjut lagi yang menarik dok. Ini mesti juga ditanyakan, dok ini saya bisa miom atau kista saya ini bisa dikasih obat nggak sih dok untuk mengecilkan ukurannya? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi tergantung. Ini kita ngomong satu dulu. Yang pertama adalah kita nanti kista dan miom. Jadi yang pertama misalnya kista bisa dikasih obat apa tidak? Jawabannya begini, kalau kista itu, apalagi kista fungsional, dokter akan menentukan. Kista fungsional itu tidak perlu dikasih obat pun dia akan hilang. Kalau kista fungsional itu sebagian besar akan hilang sendiri dia. Dan ini kalau misalnya, yang ini kadang-kadang seolah-olah kalau minum obat apa kemudian bisa hilang. Padahal tanpa diobati pun kista fungsional sebagian besar bisa hilang sendiri dia. Nah, itu satu. Kalau misalnya kista
misalnya kista endometriosis. Endometriosis itu artinya terbentuknya jaringan endometrium di luar rongga rahim begitu ya. Kemudian jaringan endometriumnya itu, jaringan darah haidnya itu kemudian nempel di indung telur bentuk kantong begitu. Nah, itu apakah bisa dengan obat? Jawabannya ada obat hormonal bisa, tetapi obat ini untuk ngontrol, bukan menghilangkan kistanya 100%, tapi untuk menghilangkan keluhannya, misalnya nyeri haid dan lain-lain. Jadi intinya untuk kista itu bukan berarti ada satu obat efektif untuk menghilangkan semua jenis kista. Dokter akan mengevaluasi jenisnya, tergantung jenisnya. Bahkan tadi yang sebagian besar itu kista fungsional, tanpa obat hilang dia. Dalam evaluasi kira-kira 3 bulan, sebagian besar akan hilang. Nah, kita ngomong tentang miom. Dok, miom ini bisa nggak saya diobati, kemudian miom ini mengecil? Jawabannya adalah obat-obatan untuk mengecilkan miom itu ada, tetapi semua obat-obat untuk mengecilkan miom tersebut tidak bisa mengecilkan miom secara permanen. Ini yang harus dicatat. Kok bisa begitu? Artinya obat-obat yang diberikan itu untuk mengurangi hormonnya, misalnya hormon estrogen dari dalam dikurangin sehingga dia miomnya mengecil. Tetapi begitu obatnya di-stop, ya miomnya kembali ke ukuran semula. Jadi semua obat-obatan untuk mengecilkan miom itu sifatnya adalah temporary, artinya sementara. Tidak ada yang bersifat permanen begitu. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi miom tidak, misalnya miom 4 cm tidak ada keluhan apapun, tidak perlu. Misalnya pasiennya tanya, dok saya mau obat untuk mengecilkan. Ya, kita menjawab bahwa obat untuk mengecilkan ada. Saya bisa mengecilkan tapi obatnya stop kembali ke ukuran semula dia. Jadi menurut saya tidak harus diobati, tidak harus dilakukan intervensi atau pengobatan dan lain-lain kalau misalnya miomnya itu tidak ada keluhan apa-apa. Kira-kira demikian, Dr. Aldi. Ya. Terima kasih, Dok. Ini sangat-sangat mencerahkan. Kemudian mungkin ini yang lanjut yang terpenting sih, Dok, pertanyaan terpenting, Dok. Kalau misalnya memang dokter tadi menentukan miom atau kista ini harus dioperasi ya, Dok. Nah, itu operasinya itu apa, Dok? Apa yang dikerjakan pada kasus miom atau kista? Oke, jadi kalau kista itu tidak ada satu orang operasinya jenisnya sama untuk semua orang, ibaratnya begitu. Semua faktornya harus kita perhitungkan. Apakah jenis kistanya itu? Yang kedua, sudah punya anak atau belum, masih menginginkan anak dan atau enggak, itu jadi pertimbangan kita. Makanya kalau ke dokter kandungan itu selalu umur pasien itu penting, sudah punya anak berapa itu penting, karena pertimbangannya tidak bisa hanya 1-2 faktor, tetapi kita harus mempertimbangkan secara holistik semua faktornya itu. Nah, kalau kistanya itu kista fungsional tidak perlu operasi. Tapi kalau sampai ada tanda-tanda ganas, ada tanda-tanda saja ada curiga harus dilakukan operasi. Nah, masalah operasinya apa? Misalnya ganas, nanti dokter ahli kandungan yang onkologi yang akan menentukan apakah diangkat 1 indung telurnya cukup, kalau itu masih stadium dini, ataukah harus terpaksa diangkat 2 untuk kesembuhan maksimal. Itu kalau ganas, kalau kanker indung telur. Kalau misalnya bukan ganas tetapi perlu operasi juga ada, dan itu operasinya tidak harus selalu, kalau bukan ganas ya, tidak harus selalu mengangkat kedua indung telurnya, tidak. Kalau dia itu kistanya jinak, kalau masih memerlukan fungsi reproduksi, kita sekonservatif mungkin. Sekonservatif mungkin artinya mempertahankan yang sehat, artinya diangkat hanya kistanya saja, atau mungkin 1 indung telur diangkat, menyisakan 1 indung telur di tempat sisi yang lain. Nah, indung telur kan ada 2. Nah, kalau orang itu diangkat 1 indung telurnya, dia masih menghasilkan estrogen. Ada yang tanya, masih bisa punya anak enggak dengan 1 indung telur? Masih bisa punya anak dengan 1 indung telur. Ya. Betul. Jadi, ya dok, jadi kompleks ya dok. Jadi itulah makanya perlunya konsultasi ke dokter ya. Nanti dokter yang akan menentukan. Kadang-kadang kalau kita mendapat informasi sepotong-sepotong, misalnya saya membaca, apalagi sekarang era internet ya, membaca begitu ya, sepotong-potong kita tidak bisa menganalisa secara holistik. Itulah bedanya ketika kita membaca sendiri, kemudian dengan ketika kalau ada keluhan kita harus ke dokter begitu. Betul. Nah, dokter akan memeriksa secara holistik, mempertimbangkan faktornya. Tidak bisa, misalnya kadang-kadang ada pasien mengirimkan hanya foto USG-nya saja. Ini foto USG-nya. Bahkan foto USG itu kita bisa mulai ada mengarah ke diagnosis tertentu,
ada juga karena foto USG itu kan gambar diam. Iya, Gambar diam betul. dengan Betul. dokter Aldi melakukan Nggak USG jelas. sendiri, ada ada orientasi dan Iya, lain-lain, betul, mesti betul, otomatis betul, akan betul. berbeda. Belum lagi kalau kita membaca, oh kista itu begini, begini, padahal itu jenisnya berbeda. Atau Iya, ada lagi orang yang misalnya kanker gitu ya, Jok itu kok dia diobati kemo ini, yang satu diradiasi, satu ini. Nah, jenis yang sama saja, stadiumnya berbeda, pengobatannya bisa berbeda. betul, betul, betul. Jadi tidak Iya, mesti iya. sama begitu. Jadi intinya kista, miom, kanker pada kandungan itu pengobatannya adalah individualistik. Artinya Betul. dokter akan Iya, iya. mengevaluasi mana pengobatan terbaik Iya. sesuai kondisi penyakitnya, sesuai kondisi misalnya reproduksinya masih diinginkan atau tidak, pertimbangan anak dan lain-lain. Itu yang tidak bisa kita hanya membaca dengan Iya, iya. di Setuju, Dok. internet. Setuju, Dok. Jadi itu buat ibu-ibu semua atau teman-teman semua itu namanya mungkin personalized medicine ya, Dok ya. Jadi benar-benar dokter itu menentukan berdasarkan kondisi pasien. Jadi apakah tindakan terbaik untuk pasien ya, Dok ya. Jadi dengan mempertimbangkan semua faktor. Semua faktor. Ya, tidak bisa sama untuk setiap penyakit yang sama, pengobatannya sama, tidak bisa. Tergantung kondisi kistenya pun, tergantung kondisi masing-masing kistenya, miomnya, dan lain-lain. Ya. Ada yang miom 3 cm perdarahan, ada yang miom 3 cm tanpa perdarahan sama sekali. Misalnya miom 3 cm, miom 3 cm letaknya di sisi dalam rahim, otomatis bisa mungkin dia keluhan perdarahan. Ada 5 cm di sisi luar rahim, dia tidak ada keluhan perdarahan, tidak ada keluhan apa-apa. Tapi ketika kita membaca internet, miom menyebabkan perdarahan. Padahal sebetulnya yang menyebabkan perdarahan kalau letaknya di sisi dalam. Nah ini sebetulnya tidak bisa dibaca dari aneh, Dok. Harus saja. Sekolah dulu itu lama itu, Dok. Jadi kalau boleh saya simpulkan sih, Dok, jadi penanganannya sih operasinya ada 2, Dok ya. Pertama kita mengambil tumornya saja, yang kedua kita mungkin mengambil seluruh kandungan. Secara mudahnya gitu untuk masyarakat itu. Mungkin kira-kira misalnya, Dok, setelah monggo. Jadi begini, kalau kista kita bisa, kalau misalnya kistanya itu bukan kista dari indung telur ya, kistanya itu tidak ganas, tidak ada kecurigaan ganas, maka kita sekonservatif mungkin. Konservatif mungkin kalau mungkin ambil kistanya saja. Tapi kalau dokter mempertimbangkan satu indung telurnya yang harus diangkat, satu indung telurnya diangkat. Kecuali orang itu pernah diangkat indung telurnya satu, maka ya satunya juga harus diangkat. Jadi pertimbangannya banyak, faktornya banyak. Makanya itu kita harus diskusi betul dengan pasien sebelum melakukan tindakan bila diperlukan. Miom juga begitu. Miom itu operasinya kita bisa mulai mengangkat miomnya saja, sampai kita mengangkat keseluruhan rahim. Jadi itu pertimbangannya tergantung masing-masing kondisi. Kalau misalnya katakan ini sebagai contoh saja supaya memudahkan pemahaman. Ketika misalnya ada wanita kira-kira umur 30 tahun atau 35 tahun, kemudian miomnya kira-kira 5 cm di sisi dalam, perdarahan terus, maka bila harus operasi, maka dokternya hanya mengangkat miomnya saja, tidak pada keseluruhan rahim. Tapi misalnya umurnya 48 lah atau 50, miomnya besar, kemudian anaknya sudah 5, mungkin dokter akan mempertimbangkan untuk angkat rahim. Jadi itu sebagai contoh, faktornya banyak. Banyak. Jadi tergantung ya, Dok, tergantung kondisi pasien. Terus ini, Dok, mungkin kondisi pasien. Betul. Terima kasih, Dr. Brahmana, sangat jelas sekali. Mungkin ini juga Dok, pertanyaan juga dari teman-teman ya. Misalnya gimana sih, Dok, caranya supaya saya tuh tidak taunya terlambat. Jadi saya punya kista atau saya punya miom itu supaya saya tidak terlambat, jangan-jangan saya tahu sudah besar sekali, sudah 10 cm misalnya kayak gitu. Apakah ada cara-cara khusus atau gimana? Oke. Jadi kalau kita ngomong tentang satu indung telur dulu, indung telur itu misalnya kista begitu ya. Kista itu sebagian besar tanpa keluhan kista itu. Nah, kista itu kalaupun ada keluhan bisa satu misalnya nyeri pada saat haid. Nyeri pada saat haid kita cek, tidak selalu nyeri pada saat haid itu pasti kista, tidak selalu nyeri pada saat haid pasti ada kistanya. Tapi kita akan cek kalau ada pun kista yang sering yang menyebabkan nyeri haid, mungkin kista endometriosis kita nyebutnya. Kemudian kista itu pada dasarnya akan menimbulkan keluhan ketika pada 3 kondisi kista itu, selain yang kista endometriosis itu. 1, kalau kistanya itu terpelintir.
itu bahasa medisnya kistanya itu torsi. Iya. Kemudian kadang-kadang pada orang hamil ada kistanya, kemudian nyeri perut pada hamil kira-kira berapa bulan mungkin ada kistanya torsi. Atau tidak di luar hamil pun kista bisa torsi, tergantung jenis kistanya. Kemudian torsi tadinya terpelintir, sehingga nyeri hebat. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau kistanya itu pecah. Kalau kistanya pecah, nah pecah ini kadang-kadang lebih sulit, karena kan kadang-kadang kecuali datang ke dokter Aldi bulan lalu, ada USG, ada kistanya, saat ini nyeri hebat mendadak. Dokter Aldi ada pertimbangan kistanya pecah, karena dokter Aldi pernah meng-USG pasien itu ada kistanya gitu, misalnya sekarang tidak ada. Tapi kalau pindah dokter, kadang-kadang dokter lebih sulit, akan mengevaluasi lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kalau kistanya itu terinfeksi, kista bisa terinfeksi, tapi biasanya disertai dengan keluhan-keluhan, nyeri, demam, itu adalah salah satu tanda infeksi. Kalau ada kistanya, mungkin saja kistanya terinfeksi, tapi dokter akan mengevaluasi juga dengan parameter-parameter yang lain. Jadi kista itu sebagian besar, kalau sulit, dia itu kista fungsional, tidak ada keluhan apa-apa dia itu. Kalaupun ada keluhan, dia itu mungkin bisa nyeri haid tadi kalau kista endometriosis, atau kalau ada 3 kondisi tadi, terpelintir, kemudian pecah, kemudian infeksi dia. Tapi kalau di luar itu seringkali tidak ada keluhan apa-apa. Dan satu hal yang perlu dicatat, Dr. Aldi, kalau misalnya kadang pasien itu kontrol, check up ke kita, kemudian kita lakukan USG melihat kondisi indung telurnya, ketika kondisi indung telurnya itu kita nyatakan normal, kemudian pasien misalnya bertanya, kira-kira dalam 6 bulan ke depan, apa 1 tahun ke depan, pasti tidak ada kista. Kita nggak bisa menjawab. Karena apa? Perubahan dari normal muncul kista, itu bisa dalam waktu singkat. Itu berbeda dengan misalnya nanti kita ngomong lain lalu tentang kanker serviks, itu berbeda sekali. Tapi kalau dari indung telur normal, kemudian jadi kista, itu bisa dalam, sekarang nggak apa-apa, bulan depan muncul kista juga bisa, bulan depannya hilang lagi juga bisa, tergantung jenis kistanya. Jadi intinya, kalau kista, sebagian besar kalau kista fungsional kan tidak ada keluhan apa-apa biasanya. Kemudian yang kedua, kalau miom biasanya kan dari benjolan dari rahim. Dia datang bisa macam-macam keluhannya. Bisa secara tidak sengaja pas check up. Yang kedua bisa juga dia karena pada saat haid dia banyak, pada saat haid kita USG ada miomnya di rahimnya, atau misalnya orang itu susah punya anak dalam kemudian program hamil, dokternya meng-USG ada miomnya juga bisa gitu ya. Tapi biasanya miom itu tidak nyeri. Kalau ada keluhan dia itu saat haid nyeri, kemudian perdarahan banyak, kita USG, itu harus kita bedakan antara miom dengan adenomiosis, sesuatu yang berbeda. Kalau miom itu ibaratnya ada bentukan seperti bakso begitulah di dalam otot rahimnya, itu miom. Batasnya jelas, kemudian kalau operasi kita bisa mengangkat miomnya saja, kalau masih diperlukan rahimnya. Tetapi kalau adenomiosis, itu terbentuk jaringan endometrium di dalam otot-otot rahimnya, sehingga rahimnya itu membengkak secara merata begitu. Jadi itu adalah adenomiosis dan biasanya nyeri. Makanya dokternya akan membedakan apakah ini miom, apakah ini adenomiosis. Jadi intinya kalau ada keluhan nyeri perut bawah, lebih baik kontrol karena nanti dokternya akan mengevaluasi secara menyeluruh ya. Iya. Terima kasih Dr. Pramana. Waduh, banyak ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Jadi memang sulit ya, Dok, ya kalau berbicara kista itu memang sulit untuk kita bisa mendeteksi dini ya, Dok. Tapi tadi sudah jelaskan Dr. Pramana beberapa tanda-tanda yang mungkin bisa membuat aware ya teman-teman nanti untuk segera cek ke dokter ya. Mungkin sudah cukup banyak Dr. Pramana. Wah, maaf sekali ini mengganggu waktunya Dr. Pramana. Mungkin Dr. Pramana ada pesan terakhir mungkin buat ibu-ibu atau teman-teman semua yang masih usia reproduktif ini masalah miom atau kista ini, Dok. Ya, jadi kalau miom dan kista, satu hal tidak perlu kita panik berlebihan. Karena kista sebagian besar tidak ganas, miom itu tidak ganas. Begitu kalau kita ngomong kista dan miom. Jadi kalau ada keluhan rasa tidak nyaman apapun di perut bawah, terutama keluhannya bisa variasinya macam-macam. Bisa mulai rasa tidak nyaman, misalnya kemudian perdarahan, kemudian nyeri haid, itu segera kontrol ke dokter kandungan. Baca-baca boleh lewat internet sebagai
sebagai informasi awal, tetapi tidak bisa untuk memutuskan karena kondisi tadi sudah kita diskusikan, kondisi masing-masing berbeda, pengobatan yang berbeda untuk masing-masing itu. Setelah evaluasi dokter secara menyeluruh begitu. Nah, kadang-kadang kalau kita membaca internet langsung sepotong-potong beritanya tidak bisa dirangkaikan jadi satu. Jadi kalau ada keluhan-keluhan tersebut segera kontrol ke dokter kandungan. Kemudian yang kedua, kalau ditanya kapan berapa lama sekali harus check up. Ya, itu tadi saya mau tanya. Ini agak berapa sekali harus check up. Ini tidak ada panduan pasti dan indung telur itu juga sangat dinamis, perubahannya dari tidak ada kista, tidak ada apa-apa, tidak ada kanker, kemudian berubah menjadi kanker bisa dalam waktu singkat. Tapi oke lah, paling nggak sempatkan misalnya 1 tahun sekali untuk melakukan cek ke dokter kandungan. Ini misalnya kalau nggak ada keluhan apapun. Tapi kalau ada keluhan, maka segera ke dokter kandungan, maka dokter kandungan itu akan mengevaluasi secara menyeluruh tadi, rasa perut tidak nyaman, gangguan mens, nyeri mens, dan lain-lain. Itu. Ya. Terima kasih banyak Dr. Brahmana. Waduh. Jadi kalau bisa kita tadi penjelasan Dr. Brahmana panjang lebar sudah sangat jelas sekali, sangat bermanfaat untuk kita semua. Dr. Brahmana, terima kasih sebagai guru saya ini bersedia meluangkan waktunya. Semoga ilmu yang di-sharing ini akan menjadi amal jariah, Dok, untuk Dr. Brahmana kok. Semakin banyak orang yang lihat diskusi kita ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Aldi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Saya akhiri vlog hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.